Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan sosialisasi budaya positif SMA Negeri 3 Purworejo pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Purworejo Bapak Cahyo Winatno SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Yazid Mubasir MPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Purworejo, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada guru terbaik kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumul kiamat kelak. Amin. Izinkan saya di sini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sosialisasi budaya positif SMA Negeri 3 Purworejo, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yazid Mubasir MPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Purworejo. Kepada Bapak Yazid Mubasir SPD MPD, disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Purworejo Bapak Cahyo Winatno SPD MPD, yang kami hormati Bapak KTU Bapak Rahmadi, yang kami hormati rekan-rekan Waka SMA Negeri 3 Purworejo, kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman dari Semantigrafi, dan semuanya terima kasih rawuhnya pada kesempatan siang hari ini. Disyukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menghadiri acara sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 3 Purworejo dalam rangka untuk mensukseskan kurikulum yang sudah menjadi pilihan kita semuanya, bahwa kita awal tahun dulu 2 tahun yang lalu sepakat untuk memilih kurikulum merdeka mandiri, ya, kurikulum merdeka mandiri berubah, mandiri berubah. Nanti harapannya kita bisa mandiri berbagi, walaupun mungkin sedikit-sedikit kita sudah latihan untuk berbagi, ya. Mungkin ada teman-teman dari SMA lain yang berdiskusi dengan kita bagaimana penerapan kegiatan assessment, penerapan kegiatan P5 atau pembelajaran yang di SMA Negeri 3 Purworejo. Begitu Bapak Ibu, sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, sehingga berkah untuk kita semuanya dalam rangka nanti untuk anak didik kita, supaya mereka selalu diberikan kemudahan dalam belajarnya.
Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami beri judul budaya positif. Ini adalah sebuah konsep inti di LMS atau di modul yang ada di guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Jadi ada pendidikan guru penggerak, modulnya itu ada 3. Jadi modul 1, modul 2, dan modul 3. Dan ini termasuk di modul 1 dibagi menjadi 4, yaitu modul 1.4, yang dimana di sini adalah tentang bagaimana kita nanti menerapkan budaya positif di SMA Negeri 3 Purworejo, supaya anak-anak kita itu intinya mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Bahasanya begitu. Jadi gini Bapak Ibu, kebajikan universal itu sangat banyak. Di negara tertentu kebajikannya seperti ini, di negara tertentu seperti ini pendidikannya. Nah, kalau di negara Indonesia, kita Kementerian Pendidikan Nasional itu kebajikan universalnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang akan menjadi arah kita. Betul-betul Bapak Ibu, karena saya itu di pendidikan guru penggerak itu sudah cukup punya modal apa ya, kan kita dulu sudah sering menerapkan bagaimana visi misi, ya toh, bagaimana kurikulum itu saya mempelajari secara pribadi. Kemudian saya dengan keterbatasan saya sendiri sebagai kurikulum berupaya untuk mewarnai Bapak Ibu guru, karena kita menerapkan kurikulum merdeka. Maka ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu sedikit banyak sudah ada ada gambaran-gambaran, sehingga ketika mengikuti guru penggerak itu meyakinkan apakah pemahaman yang sudah saya pribadi itu pahami itu betul atau masih perlu dievaluasi, gitu. Maka dari itu dari kemarin awal saya sosialisasi visi itu memang kebetulan juga dulu diundang sama teman-teman CGP yang sudah menjadi GP sekarang, sehingga kami mengikutinya sebagai pengalaman saya untuk menyelesaikan tugas yang ada di modul. Nah, pada kesempatan kali ini karena ini penting, jadi dari kemarin kami bicara bahwa kalau cuma tugas itu kami mungkin tidak semasif ini, tapi ini kewajiban kita semua, bukan saya, tapi kewajiban semua. Kita sudah berkomitmen untuk memilih kurikulum merdeka, mandiri, berubah. Nah, itu kewajiban kita. Maka karena itu sudah menjadi kewajiban kita, pilihan kita, maka kita ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah budaya positif ini. Tapi sebelum nanti kita melangkah jauh, kita perlu sepakat Bapak Ibu, di konsep kurikulum merdeka ini, di modul-modul itu adalah hal-hal yang akan kita tuju. Beberapa mungkin kadang bersifat idealis, tapi yang namanya visi kan idealis, kan gitu. Nah, idealis itu ya mimpi kita, kan gitu. Mimpi kita untuk mencapai hal tersebut. Maka dari itu hari ini kami kemas beberapa guru, kami ambil dari mulai poin-poin dari BK, WK, dan teman-teman di senior dan teman-teman satu angkatan, kemudian adik-adik semua guru-guru junior
dan itu P3K dan semuanya itu semua komponen sampai KTU supaya nanti kita sinkron, karena nggak bisa budaya positif diterapkan oleh Bu Husnul tok ya nggak bisa, Bu Justin tok nggak bisa, guru mapel ini tok nggak bisa. Nah, pramuka pun saya sentuh, karena nanti supaya pramuka itu ketika nanti Bu Sri, ketika nanti memberikan ke anak-anak seperti ini caranya, disesuaikan dengan model saat ini. Ini loh cara menangani anak, ini loh bahasa anak itu seperti ini. Saya juga sering diskusi dengan Bu Waljini, ini kita ada hal baru, yuk kita diskusi bersama. Apalagi humas, nanti hubungannya dengan banyak hal. Kalau Sarpras itu ibaratnya ke asetnya ya, aset yang hubungannya dengan Sarpras. Harapannya nanti Sarpras di SMA 3 dalam rangka untuk mensukseskan budaya positif ini. Itu Bapak Ibu, maka dari itu acara ini kami tidak bisa mengundang semuanya, hanya poin-poinnya saja supaya nanti panjenengan bisa menularkan ke teman. Nanti kalau saya undang semuanya nanti kelasnya kosong semuanya. Itu Bapak Ibu. Cukup saya melihat di modul ini itu cukup banyak Bapak Ibu. Tapi sedikit banyak saya itu mempelajari benang merahnya antar masing-masing itu. Nah, apa yang nanti saya tangkap itu akan kami share ke panjenengan semuanya dalam rangka untuk mensukseskan kurikulum kita. Nah, ketika saya share, saya mengundang semua GP yang sudah lulus juga nanti mohon dievaluasi bersama. Sehingga semakin kuat apakah saya sendiri secara pribadi itu mempelajari ini, mempraktekkan ini itu betul-betul benar, maka nanti kita sifatnya sharing diskusi dengan teman-teman guru penggerak yang juga kami undang semuanya pada kesempatan siang ini. Ada intinya dari yang warna apa Bi? Yang warna apa itu? Biru. Nah, itu semua dilakukan dalam rangka untuk yang warna hitam itu. Jadi ini semua itu dalam rangka untuk membentuk apa itu? Budaya positif itu semua. Jadi beberapa panjenengan mungkin sudah mengetahui, memahami ini, apalagi yang GP sudah lulus tentang hal ini, maka nanti kita diskusi bersama. Ngaten Bapak Ibu. Yang pertama dulu, ini Bapak Ibu, konsep dasarnya dulu kita sepakati. Konsep dasarnya bahwa kebajikan universal itu istilah itu sudah kita familiarkan, namanya intinya itu nanti apalagi yang nanti Bu Waljini ya sebagai kesiswaan, tokohnya di kesiswaan, bahwasanya lulusan kita, anak-anak kita Bu Waljini dan teman-teman kesiswaan itu nek lulus GG duwe 6 profil itu Bu. 6 profil itu kita bangun dari mulai apa itu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, benalar kritis. Semua ke arah situ. Panjenengan semua BK bekerja, siswaan bekerja itu semua dalam rangka untuk 6 profil yang kita sebut kebajikan universal itu kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ini. Profil pelajar Pancasila ini. Nah, perubahan paradigma itu kami kemarin diskusi dengan teman GP Bu Dewi, apa yang ingin dirubah. Saya meneruskan program GP-nya Bu Dewi dulu. Apa poin-poinnya? Kami bagi menjadi 3. Penanaman budaya positif yang bisa diwujudkan dari pembiasaan anak dalam pembelajaran. Jadi panjenengan nek ngajar, dibiasakan anak-anak itu ada elemen-elemen tentang apa itu? Budaya positif itu dibiasakan dulu. Karena apa?
budaya itu pertama kali dibentuk melalui pembiasaan dulu. Pembiasaan nanti menjadi karakter, nek wis menjadi karakter menjadi budaya. Budaya kita itu melakukan sesuatu sing wis ora kaya dipikir. Tapi hal baik itu sudah menjadi budaya. Seperti anak apa? Anak datang sekolah, anak ketemu bapak ibu guru, senyum, sapa, salam itu kalau sudah biasa kan ora samang mikir, ya toh? Ora njuk semang dekne lewat, aku kudu senyum. Kan enggak toh? Itu kan lucu nanti akhirnya. Yang namanya budaya itu ya sudah gitu. Makanya saya piketnya pagi itu sama Bu Aljini. Saya di konsepnya, Bu Aljini di penerapannya, bareng aku. Kan gitu. Bareng. Nah, nanti yang memegang OSIS itu kebanyakan Bu Aljini, yang memegang pramuka itu Bu Sri Mul. Mohon ini diwarnai Bu Sri Mul. Diwarnai, kita itu ingin budaya pembiasaan yang baik itu kita laksanakan. Saya berpikir gini Bapak Ibu, tidak perlu kita itu pesimis, wong bocah kidulan misalnya. Bocah kaya kene enggak usah. Bayangkan saya itu berpikir apa ibarat saya itu gini. Biyen panjenengan ya bentuknya kan embrio toh Bapak Ibu. Embrio apa ya wis bentuk tangan, sikil, ya toh? Mripat kan belum. Masih berbentuk apa? Bulatan yang enggak ini mau kemana. Tapi kan ketika tumbuh berkembang kan jadilah bentuk manusia. Demikian juga karakter enggak bisa langsung frontal, pelan-pelan. Yang penting setiap hari diwarnai dengan hal-hal yang positif melalui pembiasaan di anak didik di dalam pembelajaran. Ini tak contohin gue Bapak Ibu, tak contohin. Terus yang kedua, pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, panjenengan ora ketang semester keping pindho, ping pisan apa ping pindho ya. Coba laksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, atau mungkin setiap Anda masuk seperti itu harapannya. Nah, gitu toh. Atau mungkin langkah-langkah diferensiasi Anda laksanakan juga dianjurkan. Itu nanti kami beri contoh nanti. Terus yang ketiga, proses pembelajaran merupakan pembentukan karakter. Jadi sebenarnya proses di situ nanti ada diskusi, ada tugas dan lain sebagainya, itu dalam rangka untuk membentuk karakternya. Nanti arahnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu garis besarnya nanti seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya lakukan. Saya ngajar di kelas waktu itu 10.1 ini. Saya memberikan contoh penanaman budaya yang bisa diwujudkan dari pembiasaan dalam pembelajaran. Ini anak itu tak suruh bawa kertas kuarto, ya toh? Sama penggaris, sama pensil, sama ballpoint yang mungkin diperlukan. Nah, itu ada anak yang apa itu? Lupa itu udah, ini bukan setting, bukan apa ini langsung apa? Dia itu saling membantu. Jadi saling membantu itu kan tadi yang namanya kebajikan universal itu kan seperti itu, saling bantu. Nggak usah, itu hal kecil mungkin Bapak Ibu, hal kecil itu, tapi itu nanti saya pernah membuat status bahwasanya yang namanya kelas itu ya masyarakat ideal. Masyarakat ideal itu ya di dalam kelas tersebut. Maka kita mencoba memberikan pengalaman belajar sebanyak-banyaknya di dalam kelas, karena sebenarnya kelas itu miniatur masyarakat. Sing ono karakter sing ngene, sing dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kan itu. Maka dari itu coba di kelas itu dengan anak-anak dipikirkanlah ketika panjenengan mau masuk ke kelas, kira-kira nanti saya itu mau mengembangkan kebajikan universal apa. Oh, nanti saya mau diskusi ya mungkin kolaborasi, saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Itu kita ibaratnya kita masuk ke kelas itu kita Pak Lurah lah kan gitu. Gitu. Pak Lurah yang memang ingin warganya itu diayomi kan gitu. Diayomi. Kita ingin menanamkan karakter, karena untuk kurikulum kita kan jelas profilnya 6 profil itu kan semuanya karakter. Nah, semuanya karakter, sehingga
ketika kita masuk kelas, oh nanti saya mau ulangan misalnya ya, berarti karakter apa yang ingin kita tanamkan? Mandiri mungkin ya, mungkin mandiri. Oh berarti nanti seperti ini saya harus mendidik anak untuk mandiri dengan kalimat-kalimat mungkin sederhana panjenengan. Ini kita ulangan, nanti mohon dikerjakan dengan baik, dikerjakan sendiri dan lain sebagainya. Monggo nanti bahasa panjenengan monggo, tapi dalam rangka untuk melatih mandiri. Itu Bapak Ibu. Nah ini saling membantu ini. Terus ini Bapak Ibu, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi saya mendata dulu bahwa anak itu, kemarin kan kita juga sudah IHT apa itu? IHT pembelajaran diferensiasi. Ya sudah, itu kita laksanakan. Ada kesiapan belajarnya, ada minatnya bagaimana, sama profil belajar. Nah, saya mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi produk. Produk yang kami ini, produk anak-anak itu, produknya tetap semuanya pakai kertas kuarto, tapi diferensinya bentuknya. Saya memberikan kebebasan pada anak-anak, bentuknya ada yang bar, ada yang garis, ada yang macam-macam. Sehingga Pak, saya harus pilih yang mana? Bebas. Monggo suka-suka kan gitu. Itu suka-suka anak, tapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena kemarin juga sempat dibahas, jangan sampai kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi tapi malah kredit kelasnya, atau kalian tidak bisa menguasai kelas, itu malah nanti jadi masalah. Maka dari itu ini anak-anak saya ini ada yang gambar, ini nggak jelas mungkin gambarnya, gambar ada yang bentuknya seperti ini, ada yang kreatif, ada yang tidak sekedar gambar dia, tapi kertas dipotong, ditempelkan, tuh ada. Jadi monggo diserahkan. Tapi tetap tujuannya sama, karena kita harus mengunci ketujuan pembelajaran, yaitu membuat grafik. Tapi modelnya terserah anak. Jadi gitu. Karena ciri-ciri pembelajaran diferensiasi tujuannya harus jelas, manajemen kelasnya juga harus baik, ya toh? Tidak kredit. Terus yang ketiga, ada assessment yang berkelanjutan. Maka ketika pembelajaran diferensi, panjenengan itu harus berupaya untuk melakukan scaffolding. Scaffolding itu ya pendampingan, ya toh? Pendampingan bagi yang penuh. Mungkin bagi anak-anak yang perlu pendampingan penuh silakan, tapi mungkin nanti lama-kelamaan dilepas, bantuannya itu dilepas, nanti mereka akan berjalan sendiri. Itu pembelajaran diferensiasi, karena untuk saat ini yang kita gunakan diferensiasi, strateginya ada sebenarnya banyak, ada produk, konten, sama proses. Itu coba, karena itu pembelajaran yang melayani kebutuhan peserta didik. Itu Bapak Ibu. Terus ini ketelitian. Proses pembelajaran merupakan pembentukan karakter. Saya ingin ketelitian. Anak pakai menggaris gitu dah. Skalanya juga harus pas. Kan itu saya melatih anak untuk teliti ini. Teliti, dia pakai penggaris betul-betul skalanya itu. Enggak gampang Bapak Ibu, kadang membuat grafik itu kan kadang mana sumbu X itu, sumbu Y-nya, perbandingannya itu kan perlu ilmu itu. Nanti kembali lagi ke matematikanya itu. Nah, gitu. Itu paling nggak 3 ini. Terus ini ada yang anak juga kita pembentukan karakter kreativitas. Saya shoot itu anak yang tidak sekedar menulis stop. Ini itu toh. Menulis judul grafiknya apa enggak, tapi dia itu menamai judulnya itu pakai pakai kreatif dia, kan gitu. Kita hargai, kita shoot, saya tanya itu. Maka ini untuk melatih anak-anak kreatif, dan banyak fotonya. Beberapa yang kami ambil itu yang cukup menonjol, yang betul-betul di situ pembelajarannya
ingin menumbuhkan karakter peserta didik. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah disiplin positif. Kita masuk ke yang bagaimana budaya positif. Jadi budaya positif itu sebuah budaya yang ada di sekolah kan gitu, di mana budaya itu bisa kita bentuk melalui beberapa hal, langkah atau strategi. Salah satunya adalah kita itu menerapkan namanya disiplin positif. Nah, kata disiplin itu saya sendiri dari kecil kata disiplin itu identik dengan taat peraturan. Podora kira-kira. Kan gitu. Taat peraturan. Ada semacam apa? Di situ ada penguasa sama rakyat, kan itu loh. Ada semacam instruksi yang harus ditaati. Nah, makanya ini ilmu baru Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud di kurikulum ini adalah DWK nyadar bocah, guru itu menyadarkan ke anak-anak untuk dia itu berbuat baik dengan nilai-nilai tadi yang saya katakan universal itu, tapi berbuat baiknya itu karena oleh dirinya sendiri. Namanya kita namakan apa? Kontrol diri. Jadi kowe nek gawe apik ke bukan karena semacam faktor ekstrinsik dari luar, tapi dari dalam. Ini cara gampang ini. Kita itu bagaimana menanamkan aku nek melakukan ini itu karena saya ingin menjadi anak yang tekun. Ngono lho. Saya ingin menjadi anak yang hubungan dengan pelajaran saya mungkin anak yang teliti. Saya ingin menjadi anak ya. Itu ketika kok anak sudah punya apa? Jiwa seperti itu di dalamnya, dia kan nanti akan mengontrol dirinya sendiri. Berarti nek melakukan hal yang di luar itu, ya dia nggak akan melakukan itu. Namanya itu kontrol diri. Jadi melakukan hal tapi dari motivasi dirinya sendiri. Nah, yuk kewajiban jenengan apa? Kewajiban kita sebagai Bapak Ibu guru merenahne memberikan pandangan-pandangan nilai-nilai universal tadi, kebajikan universal tadi tentang karakter-karakter itu. Maka ini saya katakan seperti ini Bapak Ibu. Saya memahami disiplin positif. Ini kalimat saya sendiri. Saya memahami disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia berupa nilai-nilai kebajikan. Kontrol diri. Mbok murid, mbok panjenengan itu seperti itu. Kita itu mulang ke tak jane apa toh? Kita itu ngajar karena banyak alasan dari diri kita sendiri. Nah, hubungannya dengan murid apa? Semula kata disiplin hanya merujuk pada peraturan yang harus ditaati. Oh, nek kata disiplin itu kayak ono peraturan, kowe taat peraturan kuwi, kamu dinamakan anak yang disiplin. Itu kan kita sepakat. Saya pun juga demikian kemarin. Saya pun juga demikian. Tapi kalau sekarang coba kita orang iso frontal Pak Ibu, wong ini konsep toh, tapi kita harus apa? Berupaya untuk itu. Yaitu apa? Ini. Namun sekarang saya berikan lebih luas. Untuk itu sangat indah sekali jika murid sudah memiliki disiplin positif seperti definisi tersebut. Oleh karena itu saya sebagai guru akan berusaha mengupayakan terwujudnya mimpi tersebut. Itu kita harus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, kan gitu. Sehingga anak nanti punya kontrol diri, berbuat baik itu karena dari motivasi dirinya sendiri. Itu disiplin positif. Ini contoh Bapak Ibu. Ini anak kita itu baik-baik kok. Nah itu. Dia dari kamar mandi, dari luar apa? Dari kamar bukan, dari dia langsung dan sudah menjadi kebiasaan. Dan kita apresiasilah, cobalah anak-anak itu. Dia masuk ke dalam, Pak. Coba dilihat cara berdirinya pun tidak saya kondisikan. Jadi anak itu sudah apa? Sudah memang ya seperti itu anak kita. Sebagian anak-anak seperti itu. Kalau ini sudah mewarnai, sudah menjadi keseharian kan berarti sudah budaya, ya toh? Budaya itu kan berarti sudah. Ini anak itu. Sama teori kontrol bahwa yang bisa mengontrol dia adalah kita sendiri, bukan lingkungan atau orang lain. Maka dari setiap murid diupaya menjadi kontrol diri, guru bertugas memberikan wawasan dan pandangan.
kepada murid agar kontrol dirinya untuk memenuhi nilai-nilai kebajikan universal. Kita memberikan pemahaman. Kita jangan mengontrol dia untuk berbuat. Karena kita nggak bisa. Secara teori kita itu nggak bisa. Sementara kalau anak kita itu manut, misalnya Bu Aljini atau Bu Sri atau saya ngadepi Dito misalnya. Topiknya Dito beres ya Bu ya. Oh Dito masuk tadi. Saya kemarin Bu, saya mengatasi Dito itu dengan itu Bu, berusaha menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Ya rodok mempan toh Bu. Saya memberikan pelan Bu. Saya pelan. Ya jenengan kudu sabar. Bu Justin ya. Ya Bu Justin kudu sabar, kudu ikhlas kan gitu. Kan gitu. Nanti itu. Nah, saya berusaha menerapkan itu dan ternyata ya insya Allah nanti pelan-pelan. Walaupun ini ada satu siapa namanya? Pak Anung, di Pak Anung. Galang ya. Galang belum clear. Belum clear. Kalau Prabowo sudah clear, ya toh? Prabowo sudah clear. Saya itu menerapkan di situ betul-betul ilmu penggerak ini tak terapkan, Mbak. Ketika Prabowo mungkin karo sapa, Mbak? Karo jenengan ya? Prabowo, toh? Nah, PK-nya kan tapi karo jenengan neh, iya toh? Karo jenengan neh. Tapi kan sekarang anak kan juga sudah oke. Artinya apa? Ini bukan sekedar teori Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan dengan pengalaman empiris. Kalau kita bisa mendalami anak, nanti ada contohnya, namanya segitiga restitusi. Itu anak itu ternyata ya, ketika dihargai, dipuji. Randy, ya saiki Randy ki, paling enggak ki jenengan mungkin wali atau apa, Randy sehat, Randy gitu. Kalimat alam dewi kan yo ora kesel toh ngomong kaya ngono toh. Randy sehat, Randy masuk. Wis maem dong Ren, ngono. Maemnya apa sarapan kan. Dah itu nanti mereka ada value di dalamnya. Oh, Bapak Ibu guru seperti ini. Coba itu nanti Bapak Ibu untuk menerapkan itu. Teori kontrol. Wes rampung, teori kontrol itu intinya seperti itu bahwa kita, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita ingin anak itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Bapak Ibu guru berupaya untuk mengarahkan, memberikan pandangan-pandangan tentang nilai-nilai kebajikan itu tadi. Tapi pilihan untuk melakukan itu adalah dari anak sendiri, masing-masing. Itu seperti itu dan sudah kami terapkan. Insya Allah nanti akan. Nah, ini tadi geblabaseng Bapak Ibu. Ini kan tadi Bapak Ibu. Itu tadi teori kontrol seperti itu. Terus budaya positif untuk pencapaian visi. Jadi inti dari inti dari budaya positif yang kita lakukan itu dalam rangka untuk visi kita. Visi kita apa Bapak Ibu? Terwujudnya pelajar yang cerdas, yang beriman, berkarakter luhur, cerdas, berbudaya dan berwawasan global. Nah itu visi kita itu ingin ke arah situ. Nah ini Bapak Ibu, kalimat ini koneksi. Ya, ini Bapak Ibu, filosofi KHD memberikan konsep pendidikan diharapkan mampu menuntun anak agar selamat dan bahagia. Itu konsep yang pertama kita. Anak ingin selamat dan bahagia. Maka dari itu guru diharapkan memiliki nilai peran yang komprehensif. Ya panjenengan itu mempunyai nilai yang kalau sekarang ya nilai perannya itu ya nilainya itu ya nilai kolaboratif, ada nilai inovatif, berpihak pada murid dan seterusnya. Yang komprehensif untuk menuntun anak tersebut. Peran yang dimiliki dioptimalkan untuk mencapai visi sekolah yang beri pada murid agar mereka tumbuh berkembang nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Kembali lagi ke kebajikan universal. Kebajikan universal kita apa Bapak Ibu? Apa tadi? Kebajikan universal Kementerian Pendidikan Nasional. Ya profil pelajar Pancasila. Kebajikan itu.
Nah itu. Terus upaya agar nilai kebajikan universal maka perlu dikondisikan lingkungan yang memiliki budaya positif. Untuk mencapai itu kita semuanya stakeholder harus mempunyai nilai budaya positif. Semua stakeholder sekolah termasuk diri saya berperan penting untuk berkontribusi mewujudkan budaya positif tersebut. Penyelesaian segala masalah mengutamakan keberpihakan pada murid, baik KS, guru, dan karyawan, sengaja memahami cara penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep pengembangan nilai-nilai kebajikan. Wes kita itu semua sepakat bahwa konsep KHD seperti itu, selamat dan bahagia bisa kita upayakan melalui apa peran kita, nilai peran kita up, gitu. Inovasi, kolaborasi, dan itu kita optimalkan dalam rangka untuk menumbuhkan nilai-nilai yang diyakini pada anak tersebut, sehingga nanti visi kita akan tercapai. Contoh ini, ini contoh kita toh, contoh dari kita budaya positif sudah kita laksanakan, untuk di pagi hari. Tuh, ini tadi sudah contoh, ini teori disiplin, ya, teori kontrol, dan ini Bapak Ibu, ini saya walaupun kecil mungkin saya pahamkan aja. Ini nanti untuk pramuka penting, untuk Bu Waljini juga penting. Sekali lagi kurikulum itu konsepnya Bu Waljini. Saya bersama tim Bu Husnul, Bu siapa? Pak Yasir, sama Bu Lista itu konsep besarnya. Panjenengan pramuka, Bu siapa? Bu Waljini di kesiswaan itu teknisnya. Bahwa ini Bapak Ibu, pendapat bah teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi guru mampu mengontrol murid. Itu kalimatnya seperti ini Bapak Ibu baca. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nek tak jane nek kon milih. Iki nek misalnya kita itu anak itu manut, mungkin pilihannya itu bukan apa yang kita inginkan. Terus, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Mengizinkan dirinya dikontrol. Tapi sebenarnya dia itu apa? Mungkin bukan pilihannya. Saat itu bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar. Nanti ada kebutuhan dasar. Aku hanya ingin apa? Hanya ingin dikontrol, menghendaki Bu Waljini atau Bu siapa? Bu Sri itu mengontrol diri saya. Mengizinkan saat itu loh. Tapi nanti jangka panjangnya kan tidak seperti itu. Bisa lepas ya. Tapi harapan tadi apa teori kontrol? Dia tidak dikontrol oleh orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Kewajiban kita memberikan wawasan pandangan tentang nilai-nilai kebaikan. Itu kewajiban kita itu. Yuk nanti anak mengontrol dirinya sendiri. Itu. Tuh di kebutuhan dasar, teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ternyata itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Ini kalimatnya gini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memulai murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukannya. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru tersebut. Sekali lagi itu hanya ilusi. Hanya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Ternyata itu menurut pendapat itu bukan hal yang diinginkan. Inginnya ya tetap kontrol diri tadi. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi juga. Jadi seolah-olah kita itu anak itu ya dengan bahasa-bahasa kita merasa anak itu bersalah tadi. Itu kritik merasa bersalah itu dia itu merasa bersalah yuk ben sadar itu malah itu nggak baik. Itu hanya ilusi. Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
ya kita itu kan wis karo anake kan cenderung kan kalau anak karena kita menang tua ya cenderung apa? Anak manut kan gitu toh. Karena kita menang tua. Nah, itu dari 4 itu saya kira nanti di SMA 3 pelan-pelan akan bergeser ke arah yang dimaksud di kurikulum Merdeka, yaitu kontrol diri tadi. Disiplin itu kontrol diri. Nah, ini saya ulang-ulangi. Wong aku yo ngahane mudeng iki ya rada suwi ya padha wae. Piye maksud disiplin? Selalu kata disiplin itu menunjuk pada taat peraturan. Padahal bukan itu, kontrol diri. Disiplin itu kontrol diri. Aku ingin melaksanakan sesuatu yang bernilai sesuai apa yang saya yakini. Saya itu bisa saya murid, saya guru dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Teori motivasi. Kita murid juga bahwa teori motivasi itu termasuk murid dijelaskan setiap individu melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Anak itu manut itu ada 3. 1 mungkin karena apa? Hukuman, menghindari hukuman, ben ora dihukum sholat duha misalnya itu kan, itu ben ora dihukum copot sepatu. Itu pertama. Ada yang ingin dapat penghargaan. Ada yang ingin dapat penghargaan. Motivasi kita manusia itu ada 3 itu. Menghindari hukuman, mendapat penghargaan biar dipuji, biar dapat mungkin bintang, kalau di SD mungkin ya bintang-bintangan mungkin dapat. Karena ini juga dipraktekkan. Ada sebuah kisah anak mau masuk kelas biasanya kan kontoto. Anak-anak kecil loh, anak kecil kontoto. Nah ada guru ngasih yang noto paling rapi nanti dikasih bintang, ya dikasih bintang. Nanti dikasih bintang kan anak seneng. Nah suatu saat guru itu tidak masuk. Nah kalau kita masuk kan karena kemarin itu karena tertib karena ingin dapat bintang. Ya kita nggak ada bintang, yuk gurune ke ora mlebu ora ono sing kayak bintang yuk kembali lagi ke semula rapi. Itu loh. Itu contoh motivasi karena ingin dapat penghargaan. Nah, maka dari itu kita itu pingin yang atau ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, mereka inginkan itu ya kembali lagi ke orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, orang yang ingin dia itu memang jadi pribadi yang utuh lah, pribadi yang berkarakter kan itu. Itu harapannya seperti itu. Jadi ada 3 motivasi ini. Terus upaya guru tidak memberikan hukuman dan penghargaan murid, namun menanamkan motivasi intrinsik akan menjadi pribadi yang memiliki nilai kebajikan universal. Segala sesuatu yang dilakukan murid diupayakan bertendensi untuk mengembangkan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia itu rapi, anak itu masuk. Semakin kemarin kan saya diskusi dengan Prabowo itu, dia itu cita-citanya apa? Polisi. Dia itu cita-citanya polisi. Ya udah, polisi itu karakternya bagaimana? Saya memberikan wawasan pada Prabowo. Polisi itu gini Mas. Nanti akan menghadapi sebuah ketika bekerja kan menghadapi sebuah masalah mungkin ya. Kamu sekarang dalam posisi kamu sedang melihat di depan itu ada kerikil karena dia ingin pindah, Bu. Saya ngajar Prabowo dia ingin pindah dari A ke F. Dia ingin pindah ke F karena ada sesuatu hal yang mengganjal lah gitulah ibaratnya. Entah pertemanan, entah mapel, entah apa dia mengganjal. Saya menasihati Prabowo dengan konsep-konsep ini. Wah, lah kowe iki wajahmu itu sangat dewasa kan gitu toh. Kowe iki ndelok nang ngarep ana krikil, ana daun yang jatuh, lah kowe kok belok kanan. Ya toh? Yo daun atau itu coba itu dilihat, disingkirkan. Lah apa menjamin nek kowe belok kanan? Belok kanan itu artinya berarti anak itu pindah jurusan. Belok kanan apakah kamu menjamin belok kanan nang kono ana wit tumbang, mungkin ana demo, mungkin apakah kamu mudeng gak sing tak karepe wong. Paham, Pak? Akhirnya dia saya diskusi, kembali lagi dia berdiskusi, akhirnya saya 2 hari lagi saya ketemu. Piye Mas, bahwa sudah mantep Pak.
Sudah selesai masalahnya. Itu bawa waktu itu, ya. Jadi nanti harapannya semua Bapak Ibu guru itu mampu menyelesaikan masalah, walaupun mungkin bukan tupoksinya atau apa. Ketika diajak diskusi dengan anak, coba diberikan wawasan-wawasan tentang perumpamaan-perumpamaan tadi, dalam rangka dia itu nanti memutuskannya itu bukan dari kita, diberikan metafora, perumpamaan-perumpamaan, akhirnya dia memilih dan dia akan mengontrol dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu, tuh motivasi. Terus hukuman. Nanti kita praktek Bapak Ibu, sebentar lagi kita praktek, ini teori dulu. Saya memahami tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nek hukuman itu cenderung nanti kita memberikan hukuman itu cenderung hukuman itu cok metune sak karepe dhewe. Wong bocah apa? Misalnya bocah tidak ada hubungannya dengan konteksnya. Misalnya gini, dicontohkan itu seperti ini. Misalnya katakanlah pelajaran olahraga. Kok anjuk anak telat, disuruh lari lapangan. Misalnya ini Bu, misalnya apa? Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Karena ada hubungannya dengan apa? Olahraga, ya toh? Ada olahraga. Tapi nek aku fisika, takon push up, itu namanya hukuman. Contohnya karena orang ono hukumnya karo fisik kan gitu, fisika. Nah, gitu. Jadi nek hukuman itu cenderung tidak kaitannya langsung, tapi nek konsekuensi, misalnya kayak PPKN ngapalin lah pasal itu konsekuensi karena sudah disepakati. Tapi ternyata kok ada yang konsep yang lebih bagus lagi selain konsekuensi, Pak, yaitu yang kita sebut restitusi. Dan ini pun saya juga masih belajar. Konsep ini saya berikan ke panjenengan semua untuk kita terapkan, kita belajar bersama-sama. Apa restitusi? Hukuman untuk dihindari karena bersifat tidak terencana, itu tadi. Konsekuensi merupakan solusi bagi yang melanggarnya. Ya wis, nek konsekuensi kita di sekolah itu ada peraturan. Nek melanggar berarti melanggar peraturan itu berarti anak menanggung konsekuensinya apa, kan gitu toh? Itu namanya konsekuensi. Nah, itu. Restitusi lebih bermakna karena fokus pada perbaikan kesalahan. Nah, ini ketika anak itu bersalah, kita berusaha untuk mengembalikan anak itu bersalahnya itu sebagai pengalaman dia. Dan kita juga jangan melepas begitu saja, berusaha untuk menguatkan anak itu supaya nanti ketika sudah melakukan kesalahan itu, dia itu akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Itu kalau restitusi. Nanti ada caranya untuk restitusi ini. Tapi ada 3 konsep. Minimal kita melakukan hal itu ya konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi. Nek hukuman itu kita berusaha untuk 0 lah kalau di sekolah ini. Kalau konsekuensi karena itu dasarnya adalah aturan. Nanti ada 5 posisi kontrol. Kalau kebanyakan dari kita itu masih dalam taraf konsekuensi. Artinya pemantau namanya. Pemantau. Tapi kalau bisa semua Bapak Ibu guru dalam posisi manajer, itu ada istilah itu. Manajer itu sudah tingkat penyelesaian masalah yang paling apa? Paling sip lah, paling pol lah kan, paling baik kan gitu. Memahami mereka dan seterusnya. Tapi kita sepakat ya Bumul, karena Bumul dan itu di pramuka, anak-anak untuk itu. Tuh. Fokus pada kesalahan dan upaya pola dua belah pihak saling berdiskusi untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nek kita itu menyelesaikan masalah itu ya rembugan kedua belah pihak. Ya toh. Nek aku tak contohnya karo sapa ya wingi. Karo Randy. Karo Randy itu. Cuma saya masih ada unsur di situ apa ya? Konsekuensi. Walaupun saya berusaha jadi manajer, tapi apa kalimat saya akhirnya dia itu bisa apa? Bisa masuk terus sekarang, Mas Randy. Lah engko Pak Yasid nek kowe ora tau mlebu, datamu ora mlebu nang Dapodik. Nah. Lah nek data ora mlebu nang Dapodik, engko
ora entuk jatah ijazah. Kuwi tok aku. Jatah ijazahe dadi kelong siji. Mikir ya, sama dulu sama Bu Nindya ya. Kalau saya kalimatnya kan gitu tuh. Akhirnya dia masalah itu Bu Dewi, Bu Anu itu termasuk apa saya itu? Konsekuensi atau apa kan gitu tuh. Jadi kowe kok kan ciri-ciri konsekuensi kan kalimatnya juga harus apa? Santun, Bapak Ibu guru, tidak ada nada-nada apa? Keras dan gitu. Walaupun mungkin kalimat-kalimatnya mengena kan itu. Konsekuensinya kowe kok ora entuk ijazah, Mas. Coba kamu pikirkan. Yo aku ngerti kowe mungkin karena pusing kan dia alasannya kan pusing toh? Pusing. Saya berusaha pertama itu saya berusaha di dunianya dia dulu, memahaminya dia dulu, masuk ke dunianya dia dulu. Baru nanti ketika dia sudah kena, saya merevisi pilihan dia yang salah. Tapi tanpa sadar dia itu nanti sebenarnya sudah masuk ke mana? Arah nilai-nilai kebajikan tadi. Yo nek sekolah kuwi yo mlebu taat aturan dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Tuh kita yang restitusi ini saya sendiri juga belum bisa secara full Bapak Ibu. Bu Aljini mungkin juga belum bisa, Bu Anu saya juga belum bisa. Mungkin BK ya. BK. Karena saya sering berhadapan nek karo sing wali-wali kan saya jarang komunikasi, paling wali Bu Eva kemarin Galang. Ini Galang nggak masuk Pak. Ini Galang nggak masuk. Itu tadi sudah WA. Makanya itu PR. Gini Bapak Ibu, yang masalah Dito itu hari Selasa tak suruh, pokoknya hari Jumat tak suruh cari sekolah. Jumat kemarin, Senin, Selasa, Rebu. Apa Mbak? Apa Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, pokoknya tak kon golek sekolahan. Kok golek sekolahan kok wis oleh, ya wis disimpen sik. Dito hari Senin sama Selasa tetap boleh masuk sekolah. Tapi kok misalnya kok Senin Selasa ora masuk sekolah, ya berarti pilihan sekolah yang dicari itu yaitu yang menjadi apa? Dia harus mengambil itu. Tapi ternyata sekarang Dito apa? Senin masuk, Selasa masuk. Ini masih dalam pantauan. Sekali dia tidak masuk, kalimat itu akan keluar, artinya langkah sekolah akan keluar untuk melangkah lebih jauh lagi. Tuh Bapak Ibu tentang itu. Terus ini contoh saya petil titik wae. Tentang ini Bapak Ibu. Hukuman itu membuat anak itu namanya identitas yang gagal. Iya, identitas gagal. Gimana Bu Dewi identitas gagal itu? Iya. Negatif pada dia ya, identitas gagal. Oh, tidak baik, tidak berguna. Mungkin gitu ya Bu ya. Identitas yang gagal, ada identitas yang sukses. Lah nek hukuman itu membuat anak malah terpuruk lah mungkin ya, terpuruk, semakin terpuruk. Itu identitas gagal. Hukuman menyebabkan identitas gagal. Tapi kalau konsesi dan restitusi, dia identitasnya apa? Identitas sukses. Kita akan berusaha ke yang restitusi, walaupun kita mungkin masih dalam taraf konsekuensi. Dan gitu. Karena kenapa konsekuensi? Karena kita itu ketika kita ngajak ngobrol murid itu kan belum tentu murid itu nyambung dengan kita, ya toh? Kita sebenarnya ingin melakukan restitusi ya, tapi anaknya ternyata diajak ngobrol meneng wae. Coba kamu solusi apa kira-kira yang mau diambil? Lah meneng wae kan ya susah toh. Kita melakukan restitusi kan nggak bisa. Maka nanti kita turunkan aja dari restitusi menjadi konsekuensi saja kan gitu. Karena tidak semua itu, tapi kita akan berusaha ke situ. Betul-betul kalau restitusi itu dia itu berubah karena dirinya sendiri, berubah baik karena dirinya dia memang ingin menjadi anak yang baik.
PL. Itu kan teorinya, tapi pelan-pelan tak prakteknya ya Bapak Ibu. Pelan-pelan, tapi kan kita kan nggak ada tuntutan untuk nilainya 100 toh Bapak Ibu. Tapi ibaratnya cara-cara itu coba kita aplikasikan lah. Nggih, ngaten nggih. Seperti itu Bapak Ibu. Terus ini contohnya ini Bapak Ibu. Contoh korban mendapatkan keadilan, ini hukuman, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Ini yang ini apa ya kemarin tidak nyaman ini kalau hukuman, kalau konsen tidak nyaman untuk jangka pendek, tapi kalau restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu risetnya seperti itu. Saya ingin ini Bapak Ibu guru praktek, nanti Bapak Ibu praktek mungkin kelompok ini aja lah, atau perkanu ini aja, berapa? Permeja aja. Prakteknya gimana Bapak Ibu? Ini beda prakteknya, skenarionya adalah salah satu guru melakukan kesalahan melanggar peraturan sekolah. Salah satu guru. Iya, salah satu guru. Kan ini bermain peran. Yuk, misalnya ini berempat ya. Satu melanggar, yang satu melakukan hukuman, satu melakukan apa? Konsekuensi, yang satu melakukan restitusi. Coba. Yang melanggar siapa? Konsepnya apa Pak tadi Bapak Ibu? Nek hukuman itu tidak ada hubungannya, spontan gitu toh, membuat anak itu putus asa dan lain sebagainya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi apa? Kamu melanggar dengan peraturan, gitu? Konsekuensi. Karena ada aturan yang dilanggar. Lah kalau jenengan memberikan restitusi, mencoba ya segitiga restitusi aja Bu, kan segitiga restitusi saja, mengembalikan identitasnya dan seterusnya. Guru jadi murid, yuk gini aja, gini. Satu Bu Husnul misalnya jadi murid, melanggar peraturan sekolah. Yuk ini Anda anak melanggar, kamu menghukum. Jadi jangan Bu Guru tetap. Bu Guru menghukum. Oh, nek ngene menghukum. Yuk jenengan sing mempraktekkan sing konsekuensi. Nek jenengan sing restitusi, sing paling angel restitusi. Gitu. Wis kan ada. Yo. 2-3 menit coba. 2-3 menit untuk mempraktekkannya. Nanti di anu Bu, Mas Puji yang segitiga restitusi supaya sekalian. Mas Puji segitiga restitusi, Bu Aljini yang konsekuensi. Jenengan saya hukuman. Oh, jenengan saya melanggar. Duh, Mas Puji segitiga restitusi Mbak ya. Ya. Ya nanti maju di sini mempraktekkan. Dirembuk sik. Sudah jadi, monggo. Mas. Langsung Pak. Yo, pertama mungkin ke sini dulu. Di sini dulu. Oke, sekarang ini mic-nya ada lagi nggak? Enggak ya? Ya. Lanjut. Jadi, Ya.
saya jelaskan dulu ya. Ya, skenario-nya monggo. Jadi saya itu murid. Nah, bajunya beda sendiri, jelas ya. Salah seragam. Tuh. Terus Bu Mul nanti sebagai guru yang memberikan hukuman, Pak Yasir sebagai guru yang memberikan konsekuensi, dan nanti Pak Anas yang memberikan restitusi. Mari kita mulai. Tepuk tangan. Pura-puranya masuk dalam kelas, gurunya Bu Mul. Nah. Assalamualaikum Bu, maaf baju gak tanya dulu, ini ditanya dulu. Saya sudah pasang ekspresi galak kok Mas. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang namanya Husnul ya? Iya Bu. Kenapa terlambat? Salat Bu, bangun tidurnya jam 6 tadi Bu. Sudah terlambat, tidak memakai seragam lengkap. Bajunya dikeluarkan. Sebagai hukumannya, Husnul harus menyapu, membersihkan ruang kelas. Setuju anak-anak? Setuju. Silahkan dilakukan. Ya, ya. Jadi jiwa yang terluka. Mas Yasir. Lanjut selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Husnul kok berangkatnya telat nih, gimana Ki? Maaf Pak, tadi bangunnya jam 6 Pak. Oh, sudah telat juga tidak, seragamnya juga tidak lengkap. Ini kok seragamnya lengkap, buru-buru atau gimana tadi Mbak Husnul? Tadi itu ini Pak, bajunya ternyata belum dicuci Pak sama ibu saya Pak. Jadi ya terpaksa pakai ini, tapi kan tetap masih seragam Pak. Oke, sebagai konsekuensi hukuman, bukan sebuah punishment, tanggung jawab, maka Mbak Husnul persilakan untuk pulang mengambil seragamnya. Terus bajunya tetap baju kotor gitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, yang penting seragam, biar semuanya rata seragaman. Soalnya Mbak Husnul saja ini yang nggak seragam, jadi nggak bagus kelasnya nanti. Baik Pak, 1 jam saya izinnya ya Pak? Ya, janganlah, setengah jam saja, jangan 1 jam, biar jamnya nggak Rumah melewati. saya jauh Pak. Nanti bisa japri dulu sama yang jemput orang tuanya atau siapa biar cepet gitu ya Mbak Husnul ya. Ditunggu nanti sampai setengah 7 sampai sini. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nanti ketemunya di luar Pak, nggak di dalam. Aku pernah berdistribusi. Nanti gitu, nanti pas istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya terlambat dan baju saya hari ini juga tidak seragam Pak. Kenapa kok bisa terlambat dan bajunya tidak sesuai? Bener toh, Bu? Konsepnya? Betul? Betul ya konsepnya ya? Soalnya tadi saya Betul loh? bajunya Pak. Bener? Terus kemudian Bener toh baju konsepnya saya gitu? yang satu yang seragam hari itu masih kotor. Sing- Ibu saya sing lupa konsekuensi mau ya? cuci, Pak, konsekuensi kemarin. Oh, iya. Husnul enggak ngerti sendiri kalau Enggak Pak, capek Pak pulang sekolah itu jadi ibu saya. Udah. Iya Pak, setiap hari semua baju saya yang nyuci ibu saya Pak. berarti dia kan harusnya tidak bisa mandi. Iya Pak. Satu lagi, jenengan ya? Jenengan ya? Maaf ya Pak. Besok lagi saya Jam berapa, Bu? Saya akan coba latihan untuk nyuci baju sendiri, biar kalau ibu saya Oh, jam 2. tidak sempat nyuci seragam, Cukup lah. saya Cukup, Bay. bisa nyuci baju sendiri dan tetap menggunakan seragam di hari
yang sama begitu Pak. Ya Pak, terima Nanti kasih. setelah pelajaran selesai, ini Bapak ya, jadi kita bisa melanjutkan ngobrol kita apa yang kita hari ini. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya boleh duduk Pak. Ya, terima kasih Pak. Ayo yang lain kerjakan tugasnya. Makasih Pak Anas. Oke, gitu Bapak Ibu. Karena masih ada beberapa ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Intinya kan dapat sudah hukuman, konsekuensi, dhamma restitusi. Sudah paling enggak seperti itu. Walaupun hukuman sama tadi konsekuensi masih beda-beda tipis kan itu. Kalau bisa agak tidak 11-12 tapi ya 11-15 lah. Coba untuk mungkin nadanya bisa diperhalus lagi. Tapi kalau restitusi wes dah seperti itu. Nah, ada hukuman yang memang seperti jenengan itu tadi. Iya. Jadi ora nyambung juga. Karo sing dilanggar wis kon nyapu sing anu kon nyapu lapangan kon njuk konang anu kan nggak nyambung itu. Pokoknya nggak nyambung apa yang menjadi pelanggaran dia, nggak nyambung. Nggih, Bu Pur. Ada konsekuensi ya yang disampaikan oleh Pak Yasir. Nek seragamnya terus disuruh pulang itu pas apa tidak ya? Itu Mas Yasir waktu dia itu kalau di teori kontrol dia itu sebagai pemantau namanya. Pokoknya nek ora taat peraturan ya wis bali konsekuensinya. Itu namanya Mas Yasir itu sebagai posisi teori kontrol pemantau. Bali kan gitu. Tapi kalau Pak Anas itu lebih bijaksana lagi. Dengan itu lebih ada kebijaksanaan lagi. Kan gitu toh tadi. Jadi intinya nek konsekuensi kita itu patok bangkrong taat aturan. Itu namanya konsekuensi. Nggih, intinya di situ. Tapi nek hukuman sing langsung ora nyambung karo salahe ngono lho maksudnya lho. Wis cukup nggih? Nggih. Ya. Tapi hukumnya ada Konsekuensi. Nggih cukup, terima kasih Pak Anas, Pak Yasir dan anu. Tepuk tangan. Yang lain sudah siap tapi nanti bisa untuk ketika ada anak di kelas seperti itu monggo lah. Nah ini masuk kita ke hampir selesai yaitu tentang posisi kita. Posisi kita itu ada di si pembina pramuka itu ada di penghukum. Contoh ya. Iya. Pembuat rasa bersalah ya nggak dianjurkan. Pembuat rasa bersalah. Contohnya gimana Bu pembuat rasa bersalah itu? Aku kecewa dengan kok kamu melanggar seperti itu. Saya kan gitu toh? Kalau kasihan, kalau kamu berbuat seperti ini, sekolah merasa sedih ya. Sudah, ya. Jadi dengan nada liris seperti itulah, sehingga yuk dia malah apa? Rasa bersalah tadi. Teman, nah teman ke, piye Mas Bro? Piye kok? Nah ini kan, jadi kayak dekat teman kan. Sejajar kan itu seperti itu namanya teman. Nah, kalau ini tadi Mas Yasir pemantau, kalau Pak Anas tadi manajer tadi. Manajer. Kita kebanyakan masih dalam taraf pemantau kalau Bapak Ibu guru. Saya pun juga kadang pun kita juga harus ambil posisi itu ya, karena anaknya nggak nyambung tadi. Mungkin diskusi kurang. Itu Bapak Ibu nilai posisi kontrol. Ini tentang tabel-tabelnya ini. Bagaimana pemantau itu bagaimana, teman itu contohnya bagaimana, itu ada di sini. Contoh kalimatnya ada ini, penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, kayak jenengan tadi kan, itu namanya penghukum. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, mengecewakan saya, itu berarti apa? Pembuat rasa salah. Itu ampun Bapak Ibu,
Walaupun sedekat apa anak-anak nanti tambah down dia. Bapakmu jan bina kowe kok ngono. Lakukan untuk Bapak Ibu ya, sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan gitu. Itu teman. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu namanya pemantau. Jadi membandingkan dengan peraturan. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Dan seterusnya. Berusaha untuk berdiskusi. Nah, bagaimana itu? Untuk bisa menjadi manajer, kita melakukan restitusi tadi. Ada langkah untuk restitusi. Bentar. Ini, sebelum ke situ, anak itu melanggar bual, anak itu melanggar itu karena ini. Nek ora mangkat pramuka, ki karena ini murid sebagai itu juga memiliki kebutuhan dasar, hal-hal yang di luar norma panuh dan rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. Guru berusaha menggali kebutuhan dasarnya. Takoni. Dek nenke tak janeke nek ora mangkat, ora upacara telat, ora mangkat pramuka itu kenapa dia? Ada hal yang dia mungkin kejenuhan, kebosanan, ya, kebosanan dan lain sebagainya. Ini contoh kebutuhan kita. Kita itu berarti ya panjenengan dan murid-murid kita atau manusia. Kita itu sebenarnya ingin apa itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu jelas kebutuhan kita. Ya, survival. Cinta dan kasih sayang. Kita ketika di rumah atau di teman-teman di masyarakat atau mana kurang ini, kita mungkin di tempat lain ingin mencari itu. Ya bener kan? Ya, love, kebebasan. Anak mungkin di kelas ingin mencari bebas dalam rangka untuk itu. Terus kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Kekuasaan. Itu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Anak melanggar itu sebenarnya ingin memenuhi 5 itu, entah yang mana, digali, ya toh? Karena ingin bosan, karena ingin dan seterusnya, karena ingin cinta kasih atau karena di rumah kan berbagai macam lah nanti. Maka ini BK penting sekali. Kawali kelas. BK. Contoh ini saya. Nah ini bermain peran saya. Ini saya itu pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi si ini ke naik apa? Naik tak ulang aku ke apa? Turu mesti itu 12 IPA 2 namanya Adit. Turu nang pojokan. Tapi yo turu yang cak kandani kok balik meneh, tak kandani balik meneh. Akhirnya aku sing ngilo dhewe. Mungkin pembelajaran saya membosankan. Aku ngilo. saya ngilo dhewe membosankan. Akhirnya yo ini saya menggunakan simulasi internet dan simulasi ono fisika tapi nganggo simulasi. Yuk dia itu nanti sudah melek kan gitu. Harapannya gitu. Maksud saya ingin menyampaikan ke panjenengan bahwa karena ketika anak itu bosan itu mungkin karena anaknya atau karena kita. Ngono lho maksudnya toh? Jadi kita perlu saling introspeksi diri. Itu contoh saja. Wong aku kan nek mulang fisika nek wis kira-kira kejenuhan yang tinggi, ya wis aku mau cerita ngalor ngidul, ya toh? Ngalor ngidul ngetan ngulon wis karena kok wis rada terkontrol, saya masuk lagi materi. Ngeten mawon nggih. Nggih. Tuh. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas dimulai dari peraturan yang dianalisis. Kalau bisa jenengan coba keyakinan kelas itu nilai-nilai yang ingin diyakini di kelas itu apa? Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kebajikan tadi. Kita melatih ke anak ketika dia itu melanggar itu berarti dia itu tidak mentaati nilai kebajikan tadi. Maka keyakinan kelas cara membentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh saja. Saya membagikan ini ya ke anak-anak seperti teman-teman semua dulu pas pendidikan juga gini. Menggali peraturan-peraturan kelasnya itu. Peraturan kelas, keyakinan kelas bukan untuk siswa tapi juga untuk guru. Jadi podo-podo. Yuk kita terapkan bersama-sama. Itu saya menggali bersama peraturan kelas. Nanti ditulis oleh anak di sini tak suruh nempel ya. Dia itu pengen ketika pelajaran tidak main HP, ketika
ingin boleh minum gitu, ada juga yang seperti itu. Jadi kita gali semuanya, terus kita kategorisasi. Setelah kita gali, kita kategorisasi dengan kalimat kata-kata yang sederhana saja. Contoh dengan kata ini menyenangkan, berarti pembelajarannya menyenangkan. Terus apa ini? Rasa hormat, berarti apa? Karena tadi ada yang menulis bahwa tidak boleh main HP, tidak boleh ngobrol sendiri. Itu kan kalimatnya tidak boleh. Jadi hindari itu. Itu kan namanya peraturan. Nah, peraturan itu dikemas dalam bahasa yang positif. Nah, bahasa positif itu namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi anak nanti di luar itu ya berarti kok tidak memiliki rasa hormatnya kurang. Jadi hindari kalimat yang tidak itu jangan, itu hindari. Tapi kita anak ingin melakukan sesuatu karena ingin menerapkan nilai-nilai rasa hormat, kemudian ini menyenangkan, terus apa lagi ini? Tertib dan komitmen bersama. Jadi sederhana. Misalnya komitmen gitu aja kan cukup toh? Oh, tidak, misalnya ada anak yang melanggar, yuk kamu berarti jangan bermain HP, itu kan kalimatnya jangan, itu kan kurang. Misalnya ada anak yang sedang itu, yuk komit, gimana komitmen kita kan gitu. Gimana keyakinan kita, gimana rasa hormat kan gitu. Jadi kalimatnya kalimat positif. Ini bisa dipraktekkan sebenarnya, tapi sudah saya kira itu sudah jelas. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Merupakan prosedur untuk menyelesaikan masalah pada murid agar mereka dapat kembali lagi kelompoknya dengan pribadi yang lebih kuat. Nek ono bocah salah, kita berupaya mengembalikan identitas dia supaya dia itu kembali lagi ke kelompoknya dengan pribadi yang lebih kuat. Baik. Cukup menyita energi ini karena ini di luar kebiasaan kita mungkin. Ini kan maka itu kita akan berupaya ke situ. Untuk anak-anak bisa lebih kuat. Kesalahan yang pernah murid lakukan sebagai pelajaran berharga. Solusi yang diambil menggunakan kesepakatan dua pihak untuk melakukan hal yang dimiliki nilai-nilai universal tadi. Itu ya tadi segitiga restitusi. Seperti Bu Husnul tadi, kan dia nanti juga tidak malu, ya dan seterusnya dia. Tapi masalahnya selesai karena ada kesepakatan. Itu contoh sudah restitusi. Walaupun kalimatnya nanti ada Bapak Ibu. Ini contoh segitiga restitusi. Ini kalimat panjenengan Bapak Ibu, mungkin bisa dipraktekkan sederhana saja. Segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Langkahnya dari bawah Bapak Ibu. Ketika ada anak yang salah itu menstabilkan identitas dulu. Dengan kalimat seperti ini contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Biasanya kan kalau ada anak salah menghadap kita, yuk anak sudah cerita, ya toh? Ya ora apa-apa. Kowe ya ora sing bocah sing satu-satunya, ora kowe tok sing kaya kono, ngono lho Mas lho. Ora tok sing kaya kono. Itu. Bukan kamu saja melakukan. Itu kita menstabilkan dulu supaya nanti dia akan cerita lebih dalam maksudnya. Terus yang kedua, apa ini? Kamu tentu punya alasan. Alasannya apa? Mesti nanti kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Alasannya kebutuhan dasar dia. Dia ingin bebas, dia ingin fun, dia ingin apa kan gitu. Seperti tadi 5 kebutuhan itu. Nah, itu terus nanti akhir daripada penyelesaian masalah pembentukan keyakinan. Seperti kemarin misalnya ada anak yang melanggar di medsos itu saya contohkan tadi, itu anak nanti akan mentaati tentang cara bermedsos yang baik. Itu contohnya seperti itu. Ini contoh saya pakai anunya siapa? Putrane Bu Raffles. Ini contoh Bapak Ibu, Agis. Ini bermain peran saya. Jadi gini ceritanya. Jadi begini Mas, Pak Yazid mendengar informasi bahwasanya Mas Agis itu melakukan hal yang tidak baik dalam bermedsos. Informasi sudah cukup viral di sekolah, Pak Yazid itu tahu bahwa media sosial sangat banyak, maka dari itu perlu hati-hati untuk bermedsos lah, intinya seperti itu. Yuk Agis melakukan klarifikasi. Jadi berikanlah anak untuk kesempatan untuk apa? Bercerita, berklarifikasi dia. Dia itu nanti kita akan tahu informasi apa yang sebenarnya dia inginkan, kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Ini tahap yang kedua, klasifikasi. Biar anak itu, ya Pak, di sini saya akan mengklarifikasi.
benar bahwa saya telah berdiskusi dengan orang tua dan seterusnya, klarifikasi. Terus saya, oh gitu, jadi begini Mas, setiap orang punya kesalahan, itu harapannya Mas Agus menjadi belajar dari kesalahan itu namanya proses menstabilkan dia, supaya dia tetap salah tapi distabilkan lagi dia, enggak makin terpuruk ketika salah dia, makin terpuruk. Validasi tindakan, harapannya besok tidak diulang lagi. Nah, maka dari itu Mas Agis tidak bagaimana cara bermedia sosial yang baik, kita validasi dengan kita mengerti dia, kan gitu. Agis ya Pak, saya sudah memahami cara bermedia sosial yang baik. Terus menanyakan keyakinan. Oke, berarti kita sepakat ya etika bermedsos norma-norma lah, itu keyakinan bermedsos kita sepakati untuk kita taati bersama. Itu contoh segitiga Resti. Saya stabil, validasi sama keyakinan bersama. Keyakinan pun juga dari kedua belah pihak untuk digali. Praktek bisa nanti dipraktekkan. Tadi sudah ya, sebenarnya tadi kan juga sudah langsung. Seperti itu Bapak Ibu, tentang bagaimana budaya positif diterapkan di sekolah kita. Semoga ini nanti menjadi bukan sekedar teori, tapi hal-hal positif silahkan mari kita kembangkan bersama, karena untuk mensukseskan kurikulum Merdeka yang sudah kita pilih, yaitu mandiri berubah. Mandiri berubah, kita ada banyak aset Bapak Ibu guru, pemikir-pemikir yang banyak, harapannya nanti akan sukses di SMA Negeri 3 Purworejo. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, kami Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yazid Mubasir MPD yang telah memberikan sosialisasi budaya positif SMA Negeri 3 Purworejo. Izinkan saya di sini untuk mengambil sedikit kesimpulan bahwa siswa itu menemukan kontrol diri. Kemudian guru kita semuanya berperan sebagai pemberi wawasan dan pandangan. Nah, kemudian kelas merupakan salah satu miniatur masyarakat. Dari kelas ini kita tumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya akan menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 3 Purworejo. Sampai pada penutup, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.